staf tenaga kependidikan serta perwakilan murid SMK Negeri 6 Yogyakarta. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada siang hari ini kita dapat bertemu di ruang Tata Geraha SMK Negeri 6 Yogyakarta dalam rangka kegiatan aksi nyata modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya calon guru penggerak angkatan 9 Kota Yogyakarta. Dalam hal ini kita akan melaksanakan sosialisasi dan diskusi pemetaan aset sekolah. Pada hari ini kita akan mendata aset yang dimiliki sekolah bersama warga sekolah untuk dipetakan yang nantinya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pembelajaran di SMK 6 Yogyakarta. Baiklah Bapak Ibu Guru, saya akan bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan sambutan dan pengarahan dari Kepala Sekolah. Yang ketiga adalah pengantar paradigma pendekatan berbasis kekuatan aset, dan dilanjutkan diskusi pemetaan aset sekolah oleh warga sekolah, dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita buka dengan berdoa. Bagi yang muslim saya hantarkan dengan membaca basmalah, yang lain dapat menyesuaikan. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan sambutan dan pengarahan dari Kepala SMK Negeri 6 Yogyakarta kepada Ibu Wiwi Indriani SPD MSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komite SMK Negeri 6 Yogyakarta, Bapak Bambang Widodo. Kemudian yang saya hormati juga seluruh wakil kepala sekolah, ketua program, dan Bapak Ibu guru, dan yang saya banggakan anak-anakku, perwakilan dari siswa, serta yang sedang berbahagia hari ini Ibu Widuri Indah Dwi Jayanti bersama Ibu Sri Mulyani, calon guru penggerak, di mana hari ini masuk ke tahapan bagaimana calon guru penggerak mampu melakukan pengelolaan sumber daya sebagai pemimpin di pembelajaran maupun kedepannya sebagai top management di lingkungan pendidikan. Yang perlu kami sampaikan dan beberapa saran dan masukan sebagai bekal nanti melaksanakan analisis maupun FGD pada kesempatan siang hari ini. Yang perlu dipahami bahwa Bapak Ibu, bagaimana seluruh komponen sekolah menyadari, kemudian memahami untuk selanjutnya mau mengembangkan secara optimal aset yang dimiliki. Aset itu banyak, ada yang sumber daya manusia itu aset. Secara fisik, sarana prasarana bangunan sekolah itu aset, ruang-ruang kelas, ruang praktek itu aset. Kemudian secara finansial itu juga bisa dikatakan aset, dan ada banyak hal lagi termasuk kultur dan budaya yang ada di satu lingkungan pendidikan. Nanti calon guru penggerak tentu sudah mendapatkan bekal yang cukup untuk melakukan kegiatan pada siang hari ini. Yang kami berpesan adalah selesai kegiatan hari ini harus ada perubahan mindset, pola pikir. Jangan berpikir tentang ini masih kurang apa, tetapi berpikirlah ini ada aset mau diapakan. Jadi kalau mikirnya kurang, mau ideal terus, ya rasanya akan kurang terus, maka nggak akan bergerak. Tapi kalau berpikirnya aset yang ada ini untuk bisa dioptimalkan, tentu hasilnya akan optimal untuk peningkatan mutu layanan. Jadi prinsip pengelolaan sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, karena lingkungan ini ada biotik, abiotik, culture, semuanya dibidik, diteropong, dilihat yang kira-kira punya potensi untuk dikembangkan dalam rangka mendukung proses pembelajaran. Itulah yang nanti akan kita lihat bersama untuk dioptimalkan dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa. Jangan sampai kita punya aset, alat, sarana prasarana hanya mangkrak, tersimpan, bahkan masih didus, belum diapa-apakan. Nah, coba mulai dicek potensi-potensi yang ada. Ada ruang meskipun kecil sebenarnya bisa diberdayakan. Ada tempat-tempat terbuka saat ini, tempat belajar itu tidak harus dibingkai oleh satu ruang tertutup. Belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dan termasuk aset digital, digitalisasi ini penting untuk dikembangkan. Pesan saya, silakan Bapak Ibu betul-betul menganalisis, betul-betul mengungkapkan sumber daya yang ada ini untuk dioptimalkan secara efektif dan efisien, sehingga bisa punya nilai manfaat lebih untuk peningkatan mutu layanan pendidikan. Prinsipnya di situ. Jadi endingnya Bapak Ibu harus mulai paham, jangan terus menengok
tentang kekurangan, tetapi bagaimana memanfaatkan yang ada untuk bisa lebih optimal. Selamat dan sukses untuk Bu Widuri dan Bu Mulyani yang hari ini akan melakukan analisis pengelolaan sumber daya. Semoga nanti diperoleh hasil resume, hasil diskusi maupun sosialisasi siang ini bisa dipahami oleh seluruh warga. Matur nuwun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Wiwi Indriani SPD MSI selaku Kepala SMK Negeri 6 Jakarta atas arahan dukungan selama kami mengikuti program calon guru penggerak ini hingga saat ini bisa bertemu Bapak Ibu dalam rangka kegiatan identifikasi aset utama di SMK Negeri 6 Jakarta. Baiklah Bapak Ibu, siang hari ini tujuan kami mengumpulkan Bapak Ibu guru, Bapak ada perwakilan dari komite serta tendik dan murid selaku warga sekolah di SMK Negeri 6 Yogyakarta. Harapannya adalah kami calon guru penggerak dapat mengidentifikasi secara kolaboratif. Jadi tidak hanya dari sisi calon guru penggerak tetapi melibatkan seluruh warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Namun sebelum kita akan memetakan aset yang dimiliki, akan dipaparkan oleh Ibu Sri Mulyani tentang paradigma berpikir mengenai kekuatan atau berbasis aset itu seperti apa agar nantinya Bapak Ibu akan lebih paham sebelum melakukan pemetaan. Kepada yang kami hormati Ibu Sri Mulyani, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wiwi Indriani SPD MSI selaku Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Bambang Widodo selaku perwakilan dari komite, kemudian Bapak Ibu staf PU dan Bapak Ibu guru semuanya. Dan tak lupa untuk perwakilan dari siswa-siswi SMK Negeri 6. Pada kesempatan pagi siang hari ini, saya bersama Bu Widuri mempunyai tugas aksi nyata untuk pemetaan aset sekolah, di mana aset sekolah ini nanti dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sebelum kita melakukan pemetaan aset sekolah, pertama adalah kita bagaimana strategi pengelolaan sumber daya. Sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur hidup, dan unsur biotik, unsur tidak hidup, yaitu unsur manusia, kemudian sarana prasarana. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang serasi dan harmoni, yang bisa menjadi modal untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan sangat tergantung dari cara pandang sekolah, cara pandang pemimpin pembelajaran dalam memahami sumber daya yang ada, dan penerapan pendekatan yang digunakan dalam pengelolaannya. Jadi, apa benar yang disampaikan Bu tadi? Cara pandang kita harus merubah mindset kita. Seorang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dapat menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset. Jadi kita itu selalu berpikir, jangan berpikir yang ada, jangan selalu berpikir yang kurang terus. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita di sekolah, sehingga kita bisa menggali potensi yang dimiliki untuk menunjang proses pembelajaran. Ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kita akan merubah mindset kita atau cara pandang kita yang sebelumnya akan saya putarkan dulu video yang nanti mungkin bisa merubah pemikiran kita. Ini ibu-ibu akan kami putar video yang nanti mungkin bisa membuka pola pikir kita, merubah mindset kita. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, Ya. kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang dan alat yang kita punya, itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasinya. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit, kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya.
Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Gimana? Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana BOS yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Iya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah terus yang ketiga Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa Bu. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan, itu bisa kita gunakan. Nah untuk balon itu kebetulan Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini. Saya juga punya ide Bu, untuk kostum. Bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan kaligrafi untuk rumah-rumahnya, dan bisa kita susun juga bunga-bunga di situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun, seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau masih kita repot sih kita menggunakan karton dan anak sendiri yang warna. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa Bu, itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali mendengar ide-ide Bapak dan Ibu Guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Dari video yang kita lihat bersama tadi mungkin bisa merubah pemikiran kita bahwa aset yang ada di sekolah tadi yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan. Jadi setiap kita melaksanakan program atau kegiatan kita selalu udah berpikir dulu, nggak ada alat, nggak ada bahan. Jadi membuat pemikiran kita kayak kurang berkembang. Kemudian dalam video yang kedua adalah berbasis aset. Jadi untuk pendekatan berbasis kekurangan tadi selalu memusatkan hal-hal yang mengganggu. Contohnya aja misalnya di pembelajaran di ruang praktek. Kan tidak ada ruang praktek yang semuanya barangnya lengkap. Tapi kita sebagai guru bisa memanfaatkan hal-hal yang ada di ruangan. Kami pernah pada waktu disuruh membuka teaching factory oleh Bu Wiwi. Di salon depan itu ruang yang kosong belum. Dulu kita berpikir aduh nggak ada barang, nggak ada alat. Ya, semuanya kosong belum, bekas kantin. Ternyata apa yang disampaikan dulu itu ternyata itu pola pikir yang berbasis kekurangan saya sendiri. Ya, ternyata bisa merubah pola pikir saya. Jadi pada waktu itu memang nggak ada, terus kita ngeluh nggak ada ini, nggak ada itu. Ternyata setelah kita memahami, kemudian pada waktu itu ada barang-barang yang ada di jurusan kita manfaatkan, kita taruh di depan, ternyata manfaatnya juga luar biasa, bisa berkembang. Yang pertama di pendekatan berbasis kekurangan, kemudian selalu memusatkan yang mengganggu, kemudian memikirkan hal yang kurang.
Ya, hal-hal kurang selalu kita lihat. Misal sekolah itu kok nggak ada, kelihatannya nggak ada baiknya, ada selalu kekurangannya. Hal yang kurang baik itu sebaiknya kita maksimalkan. Contohnya misalnya kita di kelas ada anak itu yang selalu yang banyak bicara, ngomong, bisa kita manfaatkan, dia bisa ngomong terus bisa kita manfaat dia sebagai kalau marketing. Ya. Jadi kita di kelas juga bisa memanfaatkan, bisa mengolah aset anak-anak itu. Bagi yang skillnya bagus bisa untuk melayani jasa. Itu salah satu kita sebagai pemimpin pembelajaran memanfaatkan kekurangan. Kemudian yang ketiga, segala sesuatu akan dilihat dengan pandang yang negatif. Jadi pola pandang kita selalu memandangnya yang negatif dan negatif. Ya, itu yang pertama. Kemudian pendekatan yang berbasis aset, kita selalu cara praktis menemukan hal mengenai hal-hal yang positif dalam kehidupan. Contohnya, saya melihat Pak Wawan. Pak Wawan itu umumnya yang nilai positif, dia skill IT-nya luar biasa dimanfaatkan di sekolah. Pak Wawan merupakan aset sekolah di bidang IT, yaitu pemanfaat menggali. Kemudian menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Jadi pola pikir kita itu sebagai kekuatan kita, selalu berpikir positif, maju. Kemudian memusatkan pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan positif. Jadi kita memusatkan apa yang menjadi pekerjaan kita, yang menjadi inspirasi kita. Ya. Anak-anak itu juga sebuah inspirasi bagi kita, anak-anak yang mempunyai potensi. Saya menginspirasikan anak saya menjadi seorang entrepreneur, seorang YouTuber. Itu inspirasi. Saya bisa mengolah anak didik saya menjadi berhasil. Ya. Itu jadi kita selalu berpikir aset atau barang-barang yang ada kita manfaatkan untuk meningkatkan pembelajaran, di mana nanti bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sini kita nanti akan membahas 7 aset di sekolah yang bisa dikelola sebagai pemimpin pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran. Nanti akan disampaikan Bu Widuri. Ya, 7 aset ini nanti yang pertama Bu Widuri sampai ke 4, nanti akan dibahas Bu Widuri, akan saya lanjutkan. Monggo Bu Widuri, waktu saya serahkan. Baik Bapak Ibu, melanjutkan dari Bu Mulyani, kita langsung masuk ke sesi identifikasi aset utama yang dimiliki SMK Negeri 6 Yogyakarta. Ini fasilitator saya dan pengajar praktik saya di CGP Angkatan 9. Kemudian, ini Bapak Ibu, kita punya 7 aset utama yang dimiliki sekolah. Yang pertama itu namanya modal manusia atau SDM, sumber daya manusia. Kemudian ada modal sosial, ada modal agama dan budaya, kemudian ada modal politik, kemudian modal fisik, modal lingkungan alam, dan yang terakhir modal finansial. Untuk keempat modal awal ini nanti kita akan petakan bersama saya, 3 yang terakhir nanti dengan Bu Mulyani. Yang pertama terlebih dahulu Bapak Ibu, karena ini kita petakan, kita butuh diskusi terkait modal manusia. Nah ini kita di sini ada, saya mencoba memetakan dari guru dan teknik, kemudian ada komite, termasuk orang tua murid, kemudian pengawas, alumni, dan murid atau siswa kita sendiri. Nah, modal manusia yang pertama di sekolah pasti ada kepala sekolah nih Bapak Ibu. Kepala sekolah, kemudian kalau guru di kita yang S1 kurang lebih berapa nih Mbak Citra di teknik jumlahnya? Semua S1 ya, yang S2 100% ya berarti Bu. Kemudian yang S2 berapa persen ya? Dikurangi berarti? Ya, berapa Bu? Tapi kan di semua melalui S1 semua ya Bu? Iya, 100% kan Bu. Kemudian yang S2 ada sekitar berapa persen? Kita ada kurang lebih 84 guru. 20%-nya ya. Oke, jumlah gurunya sekitar 25, kemudian jumlah gurunya 84 guru ya. Saya tuliskan.
Oh gitu, oke, 84%. Hanya yang belum mencatatkan itu ya Bu, apa gelar akademiknya itu ya, jumlah guru 84, 100%-nya S1 semua, sekitar 25% sudah S2 gitu nggih. Kemudian tendik rata-rata S1 ya Bu? Enggak? Ada yang SMA, berarti berapa persen Bu? Iya. Iya, nanti kita bisa lengkapi ya Bu. Kemudian sudah memiliki sertifikat kompetensi ya Bu kalau tendik rata-rata bersertifikat kompetensi. Kan seperti laboran itu punya sertifikat kompetensi loh Bu. Pengelola perpustakaan juga punya sertifikasi kompetensi ya. Kemudian apalagi Bu yang terkait guru? Ada CGP, ada 2 CGP sementara ini. Oke, 2 CGP, kemudian asesor. Asesor kompetensi. Pendamping khusus. Guru pendamping khusus, apa lagi Bu? Narasumber industri itu bisa nggak ya? Itu manusia. Karyawan itu termasuk. Oh iya, ya. Karyawan Bu. Tenaga medis itu? Ya. Iya. Ekstra. Oh iya. Sama pelatih itu ya, pelatih ekstra. Oke, kemudian komite untuk komite pengawas dan alumni ini komite sekolah yang kooperatif, pengawas yang informatif, alumni yang suportif, ada lagi Bu. Sudah ya? Industri, oke, berarti di sini ya. Saya masukkan. Industri itu modal manusia. Industri mitra. Mental revisi. Oke, berarti mental dari industri ya. Oke, murid. Kemudian memiliki potensi minat bakat sesuai program keahlian, adaptif dan kreatif. Ada lagi potensi murid? Nggak murid. Afirmasi. Apa itu enggak? Afirmasi. Murid dengan keterampilan khusus? Iya. Udah ya? Ah iya iya. Aktif, interaktif. Oke. Cerdas istimewa. Oke. Dan itu di sini saya oke lanjut. Guru, tendik, komite, pengawas, alumni, industri mitra dan murid. Oke, kemudian ada Tripika itu apa itu Bu? Tripika itu yo. Oh itu nanti di modal politik. Oh, iya. Oke, sebentar kita ke sini ya. Oh, itu Oke. ya SDM-nya. SDM dulu. Oke. Hubungan internal kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan yang baik. Kemudian forum admin atau tendik. Kemudian kalau murid itu apa? Sosialnya, OSIS ya. Kemudian hubungan internal guru dengan murid melalui kesepakatan kelas, pedoman akademik. Ada lagi Bu selain pedoman akademik? Yang hubungan sosial antara, kalau ini kan di internal, yang ini internal sesama, maksudnya guru dengan guru, siswa dengan siswa kan ada forum-forumnya. Nah kemudian kalau guru dengan murid itu secara hubungan sosial, oh ya, oke. Apa namanya? Orang tua dia. Paguyuban orang tua yang eksternal ya Bu berarti ya? Ini berarti forum wali kelas ya? Paguyuban wali kelas. Berarti di sini ya nih hubungan eksternal ortu siswa di sini ya paguyuban ya bahasa burung paguyuban atau POT. Terus ada ikatan alumni, kemudian dengan masyarakat sekitar, kemudian ada baksos atau lazis. Ya Bu, udah. Itu ada lagi hubungan sosial. Bilang kok bagus. Apa Bu?
Kan atau itu dua hal yang Oh iya, bansos terus lasis itu sendiri. Oh iya. Oke. Lasis. sih lebih ke BNPB. Oke. Ini dengan DUDI bisa ya? Internasional itu dengan DUD itu apa? Dunia usaha, dunia industri, dunia kejujuran. Dunia itu ya. Oke, lanjut. Kemudian kita sudah sampai ke pemetaan aset yang ketiga, modal politik. Nah ini agak banyak. Yang pertama, kerjasama dengan Dinas Pendidikan garis miring Balai Pengawas meliputi apa Bu? Kebijakan ya, pendidikan menengah. Terus lanjut PPDB. Workshop pengembangan kompetensi guru. Ada lagi waktu masukannya. Untuk kegiatan yang dilakukan dengan mereka itu ya. Ya, Dalam hal apa kita kerjasama? ya. Kemudian kalau kerjasama dengan Dinas Kesehatan Puskesmas, kebijakannya apa Bu? TP2AP itu TPPK itu Apa tuh Bu? pencegahan. Oh, pencegahan. Itu bisa di polisi TNI Bu. Oh Yang iya. itu lebih ke Screening kesehatan, narkoba, kesehatan, terus reproduksi. apa namanya? Sehat itu PHBS itu lebih mulai sehat. Oke, HBS, terus sosialisasi bahaya narkoba, terus kesehatan, sosialisasi kesehatan reproduksi. Itu screening itu, tambah darah screening. Masuk screening juga. Iya. Oke, terus apa lagi? Udah. Bu, bisa itu tambah darah tuh. Ya, Ranting, ranting. makan senter itu. Nah, aku senang akhirnya di Lebok Kepos nih ditambahi. Sosialisasi apa ini? Pencegahan ini malah murah. Nah, kemudian apa lagi Bu? Pemilih pemula. Apa? KPAI. Kebijakan sekolah ada? Sekolah. Oh iya. Ini yang PPPK. Oh ini Kebijakan sekolah ya. Oh iya, ini pencegahan. Yes. Ya, terima kasih Bu. Atau anti bullying ya. BNN itu ya lebih. Iya, BNN di sini ya. Ya. Mas, BNN di Ya, hari. kan narkoba itu. Oke. Terus kerjasama dengan polisi TSN apa ya Bu? Itu tadi itu logo itu tadi keselamatan tertib di jalanan. Sosialisasi apa? Itu pertama itu kayak apa? Pendidikan apa? Keselamatan. Keselamatan lalu lintas kendaraan. Sosialisasi apa? Keselamatan berlalu lintas. Yang baris itu apa? Itu itu apa? misalnya itu ya Olahraga itu. disiplin itu kemarin Bukan berseluruh ganti. Ketan. kesemataan Kesamaan. Pendidikan kesamaan ya. Kesamaan. Terus apa lagi? Pencegahan kejahatan jalanan. jalanan nek
yang dinas tenaga kerja itu apa ya Bu ya? Ini ke berikutnya ya, saya sudah tak kecilkan dulu. Ini ke next. Ini ya, dinas industri atau Iya Bu. Apa adalah bahasa hubungannya apa ya? industri itu jalan politik itu mengikuti apa Bu? Pelaksanaan PKL. Ya, magang guru PKL, Oke, pelaksanaan magang siswa murid dan guru terus Bu itu nih tadi tambahan kemarin itu tes kesehatan untuk siswa itu berarti dikasihkan yang tadi itu Bu yang modal politik 1 itu loh. modal politik 1 yang Ciano. Nah, yang pembukaan ini yang dengan dinas dinkes mas itu tes kesehatan karena untuk siswa kemarin dari dinkes dari itu dinkes sama tenaga kerja kesehatan pemberian apa? untuk Jarak pelayanan tenaga kerja ya. Terus sudah ke modal politik 2 ya, modal politik 2 pelaksanaan magang guru. Terus apa lagi Bu? Narasumber, Guru tamu ya, guru tamu. atau narasumber, Terus sponsor kegiatan, penguji, penguji kan? Iya. eksternal apa? Uji kompetensi kalian. Terus apa lagi? Industri besar. PKM udah magang guru, murid dan guru. Terus apa ini? Narasumber juga, Udah guru tamu. kelas industri ya? Ya, kelas industri. Oke, terus kelas industri. Kelas industri itu nggak sama ya? Beda nih Bu. Terus apa lagi? Habis killing nggak ada itu ya? Habis ini masuk ke narasumber bisa sama untuk magang. Terus kerjasama dengan dinas perhubungan ada nggak Bu? Atau nakes trans ini? Apa Bu? Kerjasamanya lebih cenderung kalau kita ke dinas perhubungan apa nakes trans? Kita hubungan itu kita ada hubungan lagi. Dinas. Nakes trans meliputnya apa sih Bu? Job fair. Apa ya? kursus nih Penyelenggaraan job fair, terus Pelatihan kerja. pelatihan kerja, terus Penyerapan tenaga kerja ya? penyaluran dan penyerapan ya. Terus oh ini ya kelas industri sama penyerapan tenaga kerja bisa. Terus kalau ini udah ya, kerjasama dengan dinas lain ada nggak selain ini? Sudah ya. Misnaker itu yang pengujian dari Misnaker itu bisa ya benar? Oh, penguji dari Pengujian dengan pengujian LSPP, UJP, penguji LSP, P3. Dan ini dinas lainnya bisa nggak ya? Bisa ya. Oke, saya habiskan. Kemudian dua aja. Lanjut ke tapi kita dalam oh ya. Oke. Sekarang ke model agama dan budaya. Model agama dan budaya kita sudah punya kegiatan 7S. Ya dong. 7S untuk apa? Utamanya Bu? penanaman karakter ya? Penanaman tintak budaya sopan santun. Terus Saya budaya siapa pagi itu? budaya 7S itu. Terus penerapan karakter. dan pengajian itu loh Bu. Pengajian ya. Ini berarti di sini komunitas agama ini melibatkan tokoh agama dalam kegiatan keagamaan. Terus terselenggaranya apa namanya Bu? Pengajian. Peringatan ya, peringatan hari besar agama. keagamaan.
Terus kegiatan pembiasaan pagi. Empati untuk infak. Oh ya. Iya tuh penyaluran dana itu ya. Itu dana-dana penyaluran Dan bansos. bantuan. Pembiasaan pagi. Ada usaha pagi ya. Terus apa? Penyaluran Bantuan. apa? Infak atau sedekah ya. Yes, lanjut. Modal selain agama ada budaya, kesenian guru dan murid, terus tari, Seni musik juga Seni ada musik. Bu. Ya. seni musik, terus Nyanyi. seni musik, terus Aku pernah kan busana ya itu Bu. oh ya, Nyanyi rock. Aku itu Bu. Rock. Hadroh. Terus apa lagi? Bintang utama. Nek anu ki orang Itu loh. Apa? lukis. Ada nggak lukis? Kali-kali. Iya, kali-kali. Street art. Oh, art carving. Carving ya. Fruit carving. Oke, terus sudah? Rambut. Terus Dapur. Jangan rata. Belum apa sih tuh? hanya itu ya. Ada lagi mungkin apa Bu ya? Oh ya. Taekwondo, taekwondo ya. Oke, terus ada apa lagi kesenian taekwondo? Nggak ada ya? Tari. Enggak ada Tari masukku kan nggak masuk di kesenian loh. Enggak olahraga itu terus. Model terus apa? Kegiatan gelar karya itu model kita nggak sih? Yang kirap-kirap itu Karena kan apa? Budaya. Karena budaya ya. Oh iya. Frida itu juga bisa ya budaya. Oh iya. Karena apa budaya? Ya. Frida. Budaya Jakarta. Oke, sudah. Sepertinya sudah di saya. Ada masukan lagi Bapak Ibu? Thank you. Kalau tidak ada, thank you. Kalau tidak ada tambahan, oke lanjut ke Bumul untuk pembinaan. Set yang kelima yaitu modal fisik. Jadi di sini modal fisik itu adalah sarana prasarana atau infrastruktur yang mendukung kegiatan pembelajaran sehingga kualitas pendidikan meningkat. Di sini Presentasinya. Tampilkan dulu. tampilkan aja. Nanti tulisannya saya tambahin sini. Jadi 7 asas sekolah di sini saya mencoba untuk memetakan. Nanti mohon. Kenapa Pak? Ya, jadi sudah saya sedikit petakan. Nanti mungkin ada masukan lagi untuk modal fisik ini. Yang pertama, memiliki sarana ruang pembelajaran, ruang kelas yang memadai. Kemudian memiliki ruang praktek atau lab yang memenuhi standar industri. Yang ketiga, mempunyai sarana tempat ibadah, parkir guru, lapangan olahraga, ruang pertemuan yaitu aula dan meeting room. Kemudian mempunyai hotel sebagai sarana pembelajaran, juga melayani untuk umum. Kemudian mempunyai fasilitas kesehatan yaitu UKS, mempunyai jalur pejalan kaki, jalur hijau ya apanya? Ya. Jalur hijau. Jalur hijau. Oke. Kemudian mempunyai sarana mobil sekolah. Jadi di sekolah mempunyai mobil yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Ada kantin, koperasi, cafe shop, salon sekolah. Oh, butik ya Bu ya? Atau standar di sana. Standar. Kemudian lapangan olahraga. Ada masukan lagi Bu untuk modal fisik? Itu masjid. Tempat ibadah masjid ya. Oke. Ada lagi? Tempat ibadah. Udah. Ruang itu ruang kelas agama. Tata geraha, Ruang kelas itu agama. ruang mesin show, Selain muslim. aula ada podcast. Podcast. ya. Ruang praktek siswa. Nah, itu lab tadi. Oh, ruang komputer ya? Iya. Lab komputer, Ruang praktek siswa yang itu. ruang praktek. Salon sudah. Kantin. Udah? Sudah. Kantin, ruang pertemuan. Aula meeting room nggak? Yang ini nggak usah. Ruang Tata pertemuan itu geraha. aula, meeting room. Tata Meeting geraha room. nggak usah. Yang ini nggak? Sama ya. Ya, itu cukup ya Bu ya? Udah? Udah. Oke. Sekarang yang aset modal lingkungan. Jadi di lingkungan sekolah itu kita berada di tengah kota ya Bu. Letak sekolah strategis berada di tengah kota, mudah dijangkau. Kemudian dekat dengan Mandala Krida sebagai sarana olahraga. Kemudian lingkungan sekolah yang nyaman dengan Dekat dengan pusat.
Dekat dengan pusat perbelanjaan apa ya? Pemerintahan Pusat apa? Balai kota itu lah Pusat pemerintahan. pemerintahan. Pemerintahan kota atau provinsi dan provinsi. Ada lagi Bu? Apa lagi ya? Dengan itu sudah. Dekat dengan itu apa namanya? Sarana Pasar prasarana. Ya, itu juga bagus aset. Museum. Dekat. Museum Gor. Museum. Untuk pembelajaran di luar kelas. Gor sama ini Mahkamah Laran tuh itu ya. Belajarnya itu. Itu juga bisa. Ya, untuk pembelajaran di luar kelas. Kan ke sana. Oh iya. Bukan. Aku soalnya pengalaman. Cuma pengalaman. Terus apa lagi Bu? Dekat tulisannya masih anu Bu, nanti di Nanti dekat museum. Dekat kok pembelajaran untuk anak-anak belanja bahan museum. Dekat dengan sarana umum, prasarana ada apa? Prasarana umum itu aja. Prasarana umum. Ya kayak pasar gitu kan dekat ke itu. Jadi Bu, Lalu dengan fasilitas kesehatan dulu. Dekat dengan puskesmas. puskesmas. Nanti tak lagi. Paskes Waktunya, kan? fasilitas kesehatan. Waktunya nanti berapa? 4 bulan ini. Ya, terus. Ini ada tambah lagi tuh untuk modal lingkungan. Ada dia mau ngasih masukan? Mbak Erin, apa? Lingkungan. Dekat dengan itu loh TJ Trans Jogja itu. Radio. Trans Jogja itu loh. Halte. Dekat shelter. Dekat radio. Radio tadi. Untuk minta sponsor. Sudah? Itu nanti ya. Kemudian aset yang terakhir yaitu 7 aset sekolah tentang modern finansial. Pemanfaatan anggaran untuk operasional sekolah dan proses pembelajaran. Jadi ini anggaran yang digunakan untuk operasional sekolah. Yang pertama itu dana APBD dan APBN itu ya. Kemudian dukungan alumni. Kemudian dari industri ini kita pernah ada bantuan alat. Ya. Kemudian dari BLUD benar itu ya, itu untuk pengembangan sekolah. Teaching Factory. Kemudian dukungan orang tua. Kas kelas itu ada ya? Kas kelas. Sama apa lagi? Di akap. Dan alokasi khusus. Kan itu di depan. Di angka. Terus apa lagi? Dukungan orang tua itu udah masuk komite. Hibah. Hibah bantuan pemerintah. CSR industri juga. Kampus. Oh iya, kampus. Terus koperasi sekolah koperasi siswa. Bisa untuk suntikan dana. Betul. Siswa sama lagi ya? Sumbang dari Sumbang orang tua. orang tua Sumbang sumbang komite. alumni. Udah alumni, dukungan alumni. Guru. Udah. Udah. Berarti udah selesai ya? Apalagi? Dana APBD, APBN, dukungan alumni dari industri, BLUD, Teaching Factory, dukungan orang tua, kas kelas, DAK, hibah dari bantuan pemerintah, CSR, industri dan kampus, koperasi siswa, ada lagi? Koperasi sekolah. Koperasi Kenari. KPRI. Koperasi sekolah, Koperasi guru. koperasi sekolah. Bapak Ibu, yang tadi untuk yang terakhir ini untuk modal finansial. Jadi dari 7 modal aset sekolah ini nanti bisa dimanfaatkan untuk pengembangan proses pembelajaran dan pengembangan sekolah. Ya, mudah-mudahan dalam kita setelah memetakan aset ini kita bisa memaksimalkan pemanfaatannya. Gitu ya, Bu Dewi? Ya. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian
Hari ini kita sudah berdiskusi tentang pemetaan aset dari 7 modal utama atau ke-7 modal utama yang sudah kita petakan, yaitu modal manusia, sosial, politik, agama, dan budaya. Kemudian ada modal fisik, lingkungan, dan alam, serta finansial. Ternyata Bapak Ibu, potensi yang dimiliki SMK Negeri 6 Yogyakarta ini sangatlah besar, sehingga kita bisa untuk saling berkolaborasi dalam memanfaatkannya serta mengelolanya dengan baik agar visi dan misi sekolah tercapai. Tentunya harapannya adalah nantinya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta dari komite dan anak-anak perwakilan murid SMK Negeri 6 Yogyakarta. Kita akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan mengucap doa syukur. Bagi yang muslim saya katakan dengan membaca hamdalah, yang lain menyesuaikan. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih Bapak Ibu atas support, dukungan, dan segala bantuannya dalam memetakan aset ini, sehingga nanti kami dapat menyusun, merangkum menjadi presentasi untuk tugas aksi nyata kami di modul 3.2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.